Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nwi Wibowo dengan NPM 2213025023. Saya dari kelas A PTI 2022. Itu Universitas Lampung, PTI Pendidikan Teknologi Informasi. Adapun moto hidup saya yaitu ora et labora. Saya ambil dari bahasa Yunani yang artinya berdoa dan bekerja. Baik, di sini saya akan mempraktikkan yaitu mengenai yang pertama terlebih dahulu yaitu DDL, Data Definition Language. Jadi DDL dapat digunakan untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. Perintah utama yang dapat digunakan pada DDL ataupun Data Definition Language ini seperti create, renames, alter, drop. Create ini untuk membuat suatu hal yang baru, kemudian rename ini untuk menggantikan suatu nama, alter ini digunakan bisa untuk mengubah-ubah juga sama seperti create juga bisa. Kemudian drop ini untuk menghapus ataupun menghilangkan suatu objek. Baik, langsung kita praktikkan yaitu kita buka XAMPP, kita aktifkan yang Apache dan MySQL di start ini. Setelah kita aktifkan, kita klik seal ini, kemudian kita akan dibawa ke SAMPP. Untuk menghias suatu font, di sini saya akan menggunakan kode color A, dan kita enter. Oke, kemudian untuk mengkoneksikan antara MySQL ataupun CMD ini ke SAMPP, kita gunakan kode sintak yaitu MySQL SQL spasi root, kemudian kita enter. Apabila tampilannya seperti ini maka sudah berhasil terkoneksi. Kemudian kita langsung lihat apa sih tadi kita lihat studi kasusnya. Ya, baik, studi kasusnya definition data definition language ada buatlah dua database. Yang pertama, untuk membuat suatu database, kita lihat terlebih dahulu data yang sudah ada pada CMD kita, yaitu kita show database untuk melihat data yang sudah ada. Baik, ini adalah data yang sudah ada pada MySQL saya. Kemudian bagaimana untuk cara membuat dua database tersebut? Kita gunakan kode sintak create database. Kemudian data mahasiswa, titik koma. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita enter. Berarti oke, yang berarti sudah terbuat. Kemudian kita buat lagi create. Karena suruh buat dua, ya harusnya kita buat lagi database data mahasiswa sudah. Kita buat identitas mahasiswa, koma, enter. Sudah terbuat juga. Kita bagaimana cara kita melihat agar ini benar-benar sudah terbuat? Kita show database. Oke, sudah ada data mahasiswa dan juga identitas mahasiswa. Kemudian kita lihat lagi studi kasus kedua, hapuslah salah satu database. Bagaimana cara menghapusnya? Kita gunakan drop database. Kemudian nama database yang mau kita hapus mana? Yang mau kita hapus adalah identitas mahasiswa. Kemudian jadi koma, kemudian enter. Berarti oke, artinya sudah terhapus. Kita cek apakah sudah terhapus database koma. Oke. Oh, ternyata sudah hilang. Kita lihat tadi kasus yang ketiga lagi, yaitu buat tabel data mahasiswa yang berisi nomor, nama, alamat email. Bagaimana cara membuat ini? Tabel ini kita panggil terlebih dahulu data yang mau kita buat, yaitu kita panggilnya use data mahasiswa. Oke, kita panggil karena di sini non masian ya. Nah, kita bagaimana caranya agar di sini berubah data yang mau kita buat. Nah, kita ketikkanlah use data mahasiswa, kemudian kita enter. Nah, sudah berubah menjadi data mahasiswa. Kemudian bagaimana cara membuat
nomor nama alamat email tersebut, kita create ini untuk membuat, kemudian membuat apa? Membuat tabel, apa? Tabel data mahasiswa. Kemudian buka kurung. Nah, kalau untuk memasukkan suatu objek ke dalam database ini kita akhirkan dengan buka kurung. Kemudian kita enter. Apa yang diminta yaitu nomor, nama, alamat email. Kita isikan nomor, kemudian INT, kemudian 2, kemudian not null. Kemudian sudah nomor, kemudian nama, varchar. Ini varchar integer ini merupakan jenis data. Saya buat 30, kemudian not null ini artinya tidak boleh kosong di dalam suatu data. Nomor, nama, kemudian apa sih? Nomor, nama, alamat email. Alamat, kita buat varchar lagi, kemudian 30, kemudian not null, nomor, alamat, email, varchar, kemudian 30, kemudian not null, koma. Nah, kemudian kita tentukan primary key-nya. Primary key ini adalah data identitas yang berbeda dari data yang sudah kita buat. Saya buat nomor saja karena dia bertipe data integer. Kemudian kita tutup dan titik koma. Oke, berarti sudah terbuat. Bagaimana kita menampilkan struktur pada tabel? Pertama kita ketik dulu show table untuk melihatnya. Oke, kemudian sudah ada show table-nya. Kemudian agar strukturnya lebih detail, kita di DSC data mahasiswa. Oke, baik, sudah. Kemudian menambahkan file. Oke, untuk menambahkan file kita ketikkan alter, kemudian tabel data mahasiswa, kemudian add, apa yang kita tambahkan? Keterangan tentunya. Kemudian bertipe data varchar, kemudian titik koma, kemudian kita belum berapa hurufnya, 30 titik koma. Berarti oke, kita cek lagi DST data mahasiswa. Oke, sudah ada ya, sudah menambahkan file. Kemudian yang terakhir menghapus file pada tabel. Untuk menghapus file pada tabel kita alter juga bisa. Alter, kemudian tabel sama saja, kemudian data mahasiswa yang mau kita pakai drop, berarti kalau tadi ADD drop keterangan titik koma enter. Oke, sudah selesai. DSC kita lihat lagi data mahasiswa titik koma sudah terhapus. Oke, sudah terjawab semua tadi kasusnya. Baik, untuk ini adalah materi dari DDL, yaitu Data Definition Language. Baik, kita akan lanjut ke materi kedua. Baik, untuk materi kedua yaitu DML. Jika tadi sudah DDL, kemudian sekarang DML, yaitu Data Manipulation Language. Data Manipulation Language adalah bahasa komputer yang merupakan perintah untuk membantu pengguna manipulasi data dalam database. Manipulasi ini dilakukan dengan memasukkan data ke dalam tabel database, mengambil data yang sudah ada, kemudian menghapus data dari tabel yang ada, dan memodifikasi data yang ada. DML sebagian besar tergabung dalam SQL ataupun MySQL database. DML ini menyerupai bahasa Inggris yang sederhana dan meningkatkan interaksi pengguna yang efisien dengan sistem. Jadi kemampuan fungsional DML diatur dalam perintah manipulasi seperti select, update, insert into, dan delete from.
Baik, adapun studi kasusnya di sini yang diminta yaitu buatlah database setiap orang tidak boleh sama memiliki nama database yang sama. Oke, di sini diinstruksikan untuk membuat suatu database. Baik, kita langsung ke seperti tadi diaktifkan XAMBP-nya. Jika sudah kita buka CMD-nya. Oke, untuk menghiasi font di sini saya menggunakan color E untuk berwarna kuning, ya, orange. Baik, langsung saja kita koneksikan lagi MISQL spasi itu root ini untuk mengkoneksikan antara CMD dan MISQL MVP. Kemudian sudah itu enter. Baik, jika sudah seperti ini maka sudah terkoneksi. Untuk melihat data yang sudah ada, kita klik show database. Kemudian enter. Baik, ini adalah data yang sudah ada. Kemudian diminta untuk membuat suatu database ya. Kemudian untuk membuat database, apa kodenya? Sintaknya adalah create database. Database. Saya membuat identitas ya. Identitas pribadi. Oke, ini identitas pribadi. Oh, janganlah. Identitas siswa. Identitas siswa. Kemudian titik koma diakhiri, kita enter. Berarti oke, yang artinya berhasil. Kemudian kita lihat, atau database lagi untuk melihat. Oke, sudah ada identitas mahasiswa. Studi kasus pertama terselesaikan. Kemudian kita lihat lagi studi kasus yang kedua, buatlah tabel nomor, nama, alamat, email, nomor telepon, dan gender. Baik, kita untuk membuat ini karena di sini masih nonce, kita panggil terlebih dahulu use. Kita menggunakan identitas use database, use identitas mahasiswa langsung, identitas mahasiswa. Coba kita lihat. Oh, ternyata error. Saya ulangi lagi. Oh, identitas siswa ya, sorry. Use identitas siswa. Titik koma, kemudian baik. Karena sini sudah identitas siswa, jadi benar ya. Langsung kita lanjut membuat tabel. Bagaimana cara membuat tabel? Kita create tabel. Tabel apa? Tabel dan identitas siswa. Identitas siswa. Kemudian kalau kita membuat suatu data atau memasukkan suatu data, maka kita akhiri dengan buka kurung. Kemudian enter. Oke, baik. Setelah lagi apa aja yang diperlukan? Nomor, nama, alamat. Nomor, nama, alamat. Nomor kita gunakan jenis data integer. Kemudian kita gunakan dua saja, 2 digit. Kemudian not null. Nomor, kemudian nama saya menggunakan jenis data varchar, kemudian 30 karakter saja, not null. Kemudian nomor, nama, apalagi ya, lupa saya. Nomor, nama, email dan kemudian nomor telepon. Email kita gunakan varchar lagi, kemudian 30 saja, kemudian not null. Nomor, nama, email, nomor telepon. Nomor telepon karena di sini ada 2 kata, itu harus dikasih underscore. Nomor telepon. Kita gunakan varchar. Nomor telepon kita gunakan integer saja karena nomor telepon. Kemudian kita bernomor telepon tuh 15 digit saja lah. Kemudian not null. Nomor, nama, alamat, nomor telepon. Enter, kemudian apalagi yang dimintain? Gender ya. Oke, gender. Kemudian pakai varchar ya berarti. Kemudian 20 not null. Benar. Kemudian kita kasih primary key-nya. Primary key-nya saya taruh di nomor saja.
Kemudian kita tutup kurung, kemudian koma, kemudian enter. Berarti oke, berarti data sudah terbuat. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan ke tabel? Yaitu kita sort tabel dulu. Kita lihat sort tabel. Oke, sudah ada identitas mahasiswa. Kemudian untuk lebih kompleksnya kita DSC identitas identitas siswa. Oke, koma. Kemudian identitas. Baik, untuk menampilkan suatu tabel kita masukkan sintak DSC identitas ya. Identitas siswa. Koma enter. Oke. Jika sudah, ini sudah tertampil, kemudian kita lihat lagi memasukkan data pada tabel. Oke, untuk memasukkan data kita pakai insert ya, berarti insert into identitas ya, karena salah tadi identitas siswa, kemudian values, kemudian kita masukkan nomor satu, kemudian namanya, contohnya saya Andi, nama saya Andi ya, kemudian emailnya juga Andi saja, email.com, kemudian nomor teleponnya 08 saja, jangan dong 0857 8830 0888. Kemudian masukkan gender saya apa, laki-laki ya, laki. Kemudian tutup kurung, titik koma. Kita cek lagi insert into identitas siswa values 1 Andi. Sepertinya benar, coba kita enter. Oh, ternyata benar. Kita untuk menampilkan select bintang from identitas siswa. Untuk menampilkan, nah ternyata error. Ulangin lagi, select bintang from identitas. Sorry ya, salah tadi. Nah, sudah masuk ya, nomor 1, nama, email, nomor telepon, gender. Oh, minimal data 4 orang. Baik, kita tambahkan lagi, kita copy saja agar cepat. Kita kopikan, kita 1, nomor 2-nya saya beri nama Nyoman. Kemudian emailnya Nyoman gmail.com. Kemudian nomor teleponnya 0821 2231 0829. Kemudian terakhir gendernya Nyoman, perempuan, laki-laki. Kemudian tutup kurung, titik koma, kita cek benar, kita enter. Oke, benar. Kemudian data yang ketiga. Oke, karena disuruh sampai 4 ya. Namanya Randy. Kemudian randy.gmail.com. Kosong 8 21 33 45 08 29. Gendernya laki-laki. Kemudian tutup kurung, koma.
Kita cek lagi apakah sudah benar, sudah. Baik, satu lagi. Siapa lagi namanya ya? Namanya 4. Namanya Wibowo, koma, wibowo.gmail.com. Kemudian nomornya 082121213421. Kemudian gendernya laki-laki. Ya sudah, tutup kurung, titik koma. Kita cek lagi, enter. Baik, sudah 4, kita cek. Select, cara ceknya select from identitas siswa. Baik, sudah ada 4 ya. Jadi sudah terpenuhi. Kemudian memperbarui isi data. Misalnya mengubah nama pada tabel. Mengubah apa? Nama ada dalam tabel. Ini kita menggunakan update. Update. Identitas. Update identitas siswa. Kemudian set. Yang mau kita ubah namanya Wibowo. Set nama ya. Nama sama dengan Wibowo. Where di mana? Di nomor 4. Titik koma. Di update identitas siswa. Oh, ini bukan Wibowo ya, berarti kita mau mengupdate namanya menjadi Saputra. Nah, seperti ini benar. Bentar. Oke. Kemudian kita cek lagi, select bintang from identitas siswa. Apakah sudah terganti Wibowo menjadi Saputra? Enter. Sudah terganti ya. Kemudian memperbarui sudah, terus menghapus data yang diinginkan dalam tabel. Nah, kalau untuk menghapus kita gunakan delete. Delete from data identitas siswa. Kemudian yang mau kita hapus adalah nama Saputra, contohnya Saputra mau kita hapus di where nomor 4. Coba error. Baik, untuk mendelete kita lakukan delete from identitas siswa. Kemudian where nama sama dengan Saputra, koma, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Sudah, kita cek lagi, select bintang from identitas siswa, select from identitas siswa. Oke, sudah terhapus. Kemudian menghapus keseluruhan. Nah, untuk menghapus keseluruhan kita gunakan drop. Nah, keseluruhan kita drop database
identitas siswa. Oke, kita show database. Oke, sudah tidak ada dan berhasil ya. Menghapus ulang tabel sudah.